gonna try to go for. Maybe he will eventually go up in the middleweight and try to go the three-weight class club. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari pengisi co-main event UFC 329, yaitu Paddy the Paddy Pimblett. Fighter asal Liverpool ini mengatakan bahwa keberhasilan Justin Gaethje menjadi juara tak terbantahkan kelas ringan UFC merupakan contoh nyata dari takdir kehidupan. Ya, maksud Paddy dengan takdir di sini adalah ada unsur keberuntungan yang memayungi Justin sehingga Justin bisa mengalahkan dirinya dan Topuria, di mana hampir semua orang berpikir Justin tidak punya peluang menang atas mereka. Ya, jujur saya setuju jika kemenangan Justin atas Ilia Topuria merupakan sebuah kejutan besar karena faktanya Topuria jauh diunggulkan atas Justin. Setidaknya itu terlihat jelas bagaimana bandar judi memasang taruhan super favorit untuk Topuria, yaitu di angka minus 500-an. Tapi dalam hal mengalahkan Paddy, sebenarnya itu tidak terlalu mengejutkan karena banyak juga yang memprediksi Justin akan menang. Meskipun Paddy memang diunggulkan saat itu, tapi jarak keunggulannya tidak terlalu jauh karena bandar judai pun memberikan nilai taruhan di angka minus 200-an. Paddy juga menambahkan bahwa jika ia dapat kesempatan rematch melawan Justin, ia yakin bisa mengalahkannya. Tapi secara jujur, Paddy mengatakan bahwa ia tidak terlalu yakin ia layak mendapatkan tiket title shot setelah mengalahkan Benoit Saint-Denis. Yaps, Paddy akan menghadapi peringkat 5 UFC lightweight, yaitu Benoit Saint-Denis sebagai co-main event UFC 329. BSD yakin bahwa saat ia mengalahkan Paddy, ia akan layak mendapatkan tiket title shot. Sedangkan Paddy berpikir sebaliknya. Ia tentu ingin rematch melawan Justin, tapi ia tahu diri bahwa mungkin itu tidak cukup untuk tiket title shot, sehingga Paddy siap langsung mengincar top contender lainnya untuk dijadikan batu loncatan. Nah, dalam hal ini saya respect dengan mentalitas Paddy karena umumnya fighter akan langsung minta jatah title shot setelah menang satu kali atas top contender. Apalagi untuk fighter dengan fanbase besar seperti Paddy Pimblett. Tapi Paddy lebih memilih jalur reguler dengan tidak terlalu memikirkan status bintangnya dan ingin meraih tiket itu secara terhormat. Namun masalahnya adalah apakah Paddy Pimblett bisa melewati BSD yang sedang dalam performa bagus, dan secara fakta pun BSD lebih difavoritkan untuk menang oleh bandar judai. BSD adalah fighter yang sangat berbahaya, tapi karena ia lebih pendiam, ia jarang disorot oleh media. Ya, mantan tentara pasukan khusus Perancis ini emang beda sih. Dia hanya peduli pada pertarungan dan sejauh ini tidak terlalu memperdulikan unsur komersialisasi. Para fans casual mungkin akan lebih menjagokan Paddy karena sering tampil di media, tapi para fans hardcore saya rasa lebih menjagokan BSD karena memang skill BSD lebih mengerikan dari Paddy. Tapi apapun itu, laga mereka layak kita nantikan dalam co-main event akhir pekan ini. I think it was fate that he beat me. It was his destiny to beat me so that he could go on and win at the White House lawn against Ilya when no one gave him a chance. So I just think it was destiny. And I think if we fought again, I'd win. But I can't just beat BSD, who's ranked 5, and say I deserve the title next. You know, you've got to let the UFC do what they do, and obviously if I can fight for the title after I beat BSD, I would. I don't think I'm going to be able to though. I'll have to beat someone else first, and I'm more than willing to do so. Like, I'll keep fighting until I end up winning that belt. Berita kedua datang dari mantan juara kelas welter UFC, yaitu Kamaru Usman, yang mengatakan bahwa ia memang akan mengincar status juara di dua divisi. Yap, seperti yang kita tahu, Kamaru akan menghadapi mantan juara kelas menengah UFC asal Afrika Selatan, yaitu Dricus du Plessis, sebagai main event UFC Fight Night tanggal 19 Juli. Dalam obrolannya bersama rekan podcastnya yaitu Henry Cejudo, Kamaru mengatakan
bahwa di sisa karirnya ini, ia ingin meraih juara di 2 sabuk untuk semakin menegaskan legasinya sebagai legenda di UFC. Kamaru memang mengakui bahwa ia tidak ingin memulainya dari bawah lagi karena waktunya tidak banyak. Tapi ia tidak akan menolak siapapun lawannya, asal itu adalah langkah pasti untuk menuju pertandingan sabuk. Yaps, menurut saya ini bukanlah plan A Kamaru, karena kita semua tahu bahwa rencana asal Kamaru adalah melawan Islam Makhachev di kelas welter, yang selain mencoba mendapatkan sabuknya kembali, laga melawan Makhachev akan mendatangkan uang yang besar untuk modal pensiunnya. Tapi karena Hunter menolak ide itu sebab kelas welter akan lebih meriah jika diperebutkan oleh nama-nama muda yang sedang naik daun, akhirnya Kamaru bersedia untuk naik kelas guna mencoba peruntungannya mendapatkan sabuk baru. Jika Kamaru berhasil mengalahkan DDP, maka sangat besar kemungkinan ia akan langsung dapat tiket ke perebutan gelar dan sangat mungkin bisa mengalahkan Sean Strickland yang notabene-nya pernah ia kalahkan. Ya, meskipun itu sudah lama sekali sih, tapi kemungkinan itu memang cukup tinggi. Hanya saja ada satu masalah besar di sini, yaitu apakah Kamaru bisa melewati Dricus du Plessis. Henry Cejudo sebagai rekannya juga khawatir tentang itu, bukan karena ia khawatir pada skill Kamaru, karena semua orang tahu skill Kamaru berada di atas DDP. Tapi Henry lebih khawatir pada plot armor yang ada pada diri DDP. Khamzat Chimaev saja hampir kena plot armor di ronde kelima. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi nanti, bagi saya Kamaru Usman sudah tidak perlu membuktikan apapun, karena sejatinya namanya sudah mantap sebagai seorang legenda kelas welter, dan bahkan menurut sang bos UFC Dana White, Kamaru Usman adalah GOAT di kelas welter. There's still a club that I'm not in yet. And I don't want to be in a club. I want to be in all the clubs in this company. Oh, I mean, in this you sport. could be my guest right now, Kush. See, that's the thing. I don't want to be invited in. I want to be on the list. You feel me? I want to be one of the delegations in the club, in that champ club. Of course. So it's something that I'm still chasing. It's something that's still very attractive to me in the sport. So I'm gonna pursue that. Whoever the opponent is, it doesn't really matter to me at this point, because it's bigger than just a fight. When you're young and you're grinding, you're coming up, then you understand that. But it's bigger than that now. Obviously, it's for my legacy. Berita terakhir adalah pendapat George St. Pierre mengenai laga Islam Makhachev versus Ian Carey dalam UFC 330. Sama seperti pendapat Usman Nurmuhammadov sebelumnya, GSP berpikir bahwa Ian Carey bukanlah lawan yang enteng bagi Makhachev, karena Ian Carey adalah striker yang sangat licin, didukung dengan posturnya yang sangat menguntungkannya. Jika Ian Carey bisa mempersulit takedown Makhachev, maka jelas Ian Carey punya keunggulan besar di sini. Dan memang sejauh ini men-takedown Ian Carey bukanlah hal yang mudah, karena persentase keberhasilan takedown defense-nya berada di angka 80%. Tapi GSP tetap mengunggulkan Islam Makhachev, karena bagi GSP, Makhachev punya senjata yang jauh lebih banyak dari Ian. Terlebih senjata utamanya sangat efektif, yaitu gulatnya. Takedown defense Ian Carey memang elit, tapi takedown attempt Makhachev adalah sebuah seni yang hanya bisa dinikmati oleh fans hardcore UFC dan tidak bisa dipahami oleh fans casual yang sering bilang modal peluk saja. Dan jika Makhachev sudah menjatuhkan Ian Carey, maka Makhachev akan sangat mungkin menang. Jadi secara umum, GSP lebih mengunggulkan Islam Makhachev di match ini, meskipun ia tidak akan terlalu kaget jika Ian Carey mampu membuat kejutan. Jika Makhachev berhasil mengalahkan petarung seperti Ian Carey, bagi GSP Makhachev sudah layak untuk meminta jatah title shot di kelas menengah untuk mencoba meraih sejarah sebagai petarung triple champ pertama di UFC. Di akhir pernyataannya, GSP tampak tertawa girang yang mengindikasikan bahwa ia sangat percaya Makhachev bisa mengalahkan sang juara kelas menengah saat ini, yaitu Sean Strickland. Lalu, apakah Islam Makhachev benar-benar berpeluang menjadi triple champ UFC?
Mengenai peluang itu akan saya bahas di video terpisah karena saat ini saya gagal fokus pada ketawa GSP yang sangat renyah. Yeah, I think it's gonna be a good fight. Jan Gary, it's definitely a tough opponent, very good striker. But Islam once again, his goal gonna be to bring the fight to the ground, and I think if he's able to do that, he's gonna have an edge. If Jan Gary is able to keep it on the feet, and Jan gonna have an edge, so it's gonna be interesting. Islam has the edge in terms of skills because he's more well-rounded. He can do it all, and he especially with his grappling, he's got an edge in that department, and I think that's what he's gonna try to go for. Maybe he will eventually go up in the middleweight and try to go the three-weight class club. Demikian segmen berita kali ini. Apakah teman-teman percaya bahwa Ian Gary bisa menyulitkan Makhachev atau Makhachev akan menang mudah seperti biasanya? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal MMA Discourse untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih. Ian Gary is a top guy, and of course he can do something. But I think he's not gonna be prepared for everything. Like striking, grappling, wrestling. We know Ian Gary have like a problem with wrestling. Islam have very good control in the ground and very good wrestling. How to take the guy to the ground, and he have like good striking. Very good fight. My opinion is gonna be huge fight. My opinion, yes, Islam is like best fighter in the world right now. Like what he doing, like nobody can beat. Like even he now breaking the records.